إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أما بعد jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang utama hendaknya kita panjatkan puja-puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tiada terhingga, kenikmatan yang tidak bisa dihitung melalui angka-angka, kenikmatan yang bahkan tidak bisa kita rangkaikan dengan kata-kata. Namun Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang telah memberikan semuanya kepada kita agar kita menjadi tujuannya yakni agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kemudian salawat serta salam hendaknya kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau merupakan manusia yang terbaik, manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang sebab-sebab tertolaknya doa. Ya Pak ya, benar ya. Maka insya Allah pada malam ini setelah kita tahu bahwasannya doa itu bisa tertolak, ya, tidak semua doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita beretika dalam berdoa. Sebagaimana kita mengetahui bahwasannya agama kita yang mulia ini adalah agama adab jamaah. Agama kita adalah agama adab. Ada etikanya, ada adabnya ketika kita melakukan segala sesuatu. Sebagai contoh, Nabi mengajarkan kita apabila kita berada di dalam kamar mandi, itu ada adabnya tersendiri. Begitu juga tatkala kita masuk ke dalam masjid, ada adabnya tersendiri. Kalau masuk masjid, kaki kanan atau kaki kiri terlebih dahulu? Kaki kanan, ya. Keluarnya kaki kiri. Kemudian membaca doa. Doanya apa? Allahumma barik lana. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian doa keluar kamar mandi. Doa keluar masjid apa? Allahumma inni as'aluka min fadli. Ini adab-adab yang simple jemaah, yang sederhana. Namun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tetap mengajarkannya. Agar apa? Agar seluruh pemeluk Islam, seluruh kaum muslimin tahu bahwa agama kita ini adalah agama yang luar biasa menjunjung tinggi adab. Luar biasa menjunjung tinggi adab. Oleh karenanya, ketika ada seorang penceramah yang tidak beradab, lisannya kotor, maka semua orang mencaci, semua orang menghina bahkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan gambaran Islam itu sendiri. Bahwasanya Islam itu ya, berbudi luhur, Islam itu berkata-kata lembut. Ya. Masya Allah. Nah begitu juga tatkala kita berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa juga ada adabnya, juga ada etikanya. Tidak bisa kita semena-mena dalam berdoa. Kalau kemarin kita telah belajar ya, bagaimana doa itu bisa tertolak atau sebab-sebab doa tertolak. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan
belajar mengenai bagaimana ya adab, bagaimana etika agar nantinya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah, ya, adab ketika kita berdoa yang pertama, hendaknya mencari waktu yang mustajab. Mencari waktu yang mustajab. Nah, ini diantara keindahannya Islam, jemaah. Allah berikan waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang dia apabila kita berdoa, pada waktu tersebut peluang untuk dikabulkannya menjadi lebih besar lagi. Menjadi lebih besar lagi. Ya. Di antara waktu-waktu yang mustajab, ada yang tahu? Pak Irwan apa Pak? Kalau sujud keadaan. Nah, kalau waktunya Pak, waktu antara azan dan iqamah. Kalau itu keadaan juga Pak. Di antara waktu mustajab, hari Arafah. Doa di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 10 atau 11? Tanggal 9. 9 apa? Syawal atau Zulqa'dah? Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Ya, pada saat itu jamaah haji sedang apa? Sedang wukuf di Arafah. Kita juga diperintahkan untuk banyak berdoa di hari Arafah. Bagi kita yang tidak haji. Terlebih lagi bagi orang yang haji. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ya, keadaan real di lapangan tidak menyebutkan atau tidak menggambarkan demikian. Banyak jamaah haji yang seharusnya di waktu wukuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dari mereka yang pertama ngobrol. Yang kedua main-main, bersenda gurau. Yang ketiga tidur. Padahal waktu saat itu, ya, wukuf waktunya kapan Pak? Habis zuhur sampai sampai menjelang matahari terbenam. Itu diperintahkan benar-benar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak jamaah haji tidak melakukan demikian. Sebagian mereka tidur, sebagian lagi ngobrol asik, sebagian lagi melakukan hal-hal yang sebenarnya hal tersebut bisa dilakukan di waktu yang lain. Ya. Namun mereka memanfaatkannya melakukan hal tersebut. Ini diantara kekeliruan jamaah haji. Padahal waktu tersebut adalah waktu sangat besar peluang kita diampuni oleh Allah Subhanahu, peluang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara waktu mustajab, yakni di sore hari Jumat. Dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Meskipun ada perbedaan para ulama. Ya, mereka berbeda pendapat antara waktunya. Sebagian para ulama mengatakan ya dari habis asar sampai menjelang azan maghrib. Sebagian dari mereka mengatakan beberapa waktu sebelum azan maghrib. Namun kita ambil keumuman hadis, boleh berdoa dari mulai ba'da asar sampai menjelang azan. Kemudian di antara waktu yang mustajab adalah waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu sahur yakni diperintahkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita ketika waktu sahur ngapain, Pak? Nonton komedi ya. Biar nggak ngantuk, Ustaz. Meskipun setelah subuh tidur. Kemudian di antara waktu mustajabnya doa, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Allah turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thulutsal lail akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fa yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman, "Man yad'uani fa astajibu lahu."
Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Dan siapa yang memohon ampunan pasti akan aku ampuni. Maka di sepertiga malam terakhir kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu di setel alarmnya. Kalau bisa di setel alarm. Waktu akhirnya kapan sih Ustaz? Ya, kata para ulama, waktu akhirnya yakni beberapa saat menjelang azan subuh. Yang kedua, azan subuh yang kedua. Karena biasanya azan subuh itu ada dua. Di sini satu kali atau dua kali Pak? Satu kali ya. Biasanya azan subuh kalau kita pernah umroh, pernah haji, dua kali. Sebagian masjid di Pogung juga dua kali. Ya. Azan yang pertama biasanya 1 jam sebelum waktu subuh masuk. Ya. Fungsinya atau manfaatnya untuk membangunkan orang agar bersiap-siap untuk sholat subuh atau untuk mengabarkan orang bahwa masih ada waktu kalau mau sholat tahajud. Insyaallah. Indahnya Islam. Ya. Nah ini diantara waktu-waktu yang mustajab, Bapak Ibu sekalian. Kita cari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara etika berdoa yang pertama atau adab berdoa yang pertama. Kemudian yang kedua, memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Nah, ini baru keadaan. Dan diantara keadaan yang mustajab untuk berdoa, diantaranya yakni ketika perang berkecamuk. Oleh karenanya kemarin kita telah singgung mengenai doanya Nabi dan Abu Bakar ketika perang Badar. Ketika perang Badar. Di saat semua orang berperang, Nabi dan sahabatnya Abu Bakar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau Engkau tidak memenangkan kami pada hari ini, Engkau tidak akan pernah disembah lagi. Maka tunaikanlah janjimu ya Allah. Insyaallah ya. Nah, ini ketika berperang. Kemudian di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa, waktu turun hujan. Waktu turun hujan. Berikutnya ketika sujud. Ketika sujud. Namun yang digaris bawahi di sini ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika sujud di sini bukan hanya sujud terakhir. Bahkan sebagian ulama memakruhkan kalau hanya sujud terakhir. Gak boleh. Sujud terakhir, misalnya di sholat isya, sujud terakhir di sujud yang ke-8 dilamakan. Karena apa? Karena pengen berdoa pada saat itu. Nah, ini sebagian ulama memakruhkan. Karena seharusnya di semua sujud. Seharusnya di semua sujud. Oleh karenanya nanti kita bahas juga salah satu adab dalam berdoa itu adalah tikrarud doa, mengulang-ulang doa. Dan ketika kita sujud ya jemaah, ketika kita sujud, misalnya sujud di sholat maghrib 3 rakaat berarti ada 6 kali sujud, itu kita bisa berdoa di setiap sujud dengan doa yang sudah kita pilih terlebih dahulu. Misalnya, sujud pertama kita doa untuk orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian bangun, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, kita doa lagi. Bisa dengan doa untuk orang tua kita lagi atau untuk diri kita sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz, kalau nggak bisa doanya pakai bahasa Arab Ustaz. Ya. Kalau nggak bisa doanya pakai bahasa Arab. Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau mengatakan, salah seorang ulama senior sekarang ya, di kota Madinah, beliau pernah ditanya oleh Ustaz Badrul Salam, apakah boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab ketika kita doa saat sujud? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena mengingat sabda Nabi SAW ya, beliau SAW bersabda,
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Fa aktsiru du'a. Maka perbanyaklah doa. Kata Syekh Abdul Razak, menurut hadis ini kita ambil keumumannya saja, berarti yang hanya diperintahkan tentang berdoa. Adapun bahasanya boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, meskipun bahasa Arab yang diutamakan. Bahasa Arab yang diutamakan. Mati bang, kepencet apa? Nah, ini yang keadaan yang mustajab untuk berdoa. Ya, di antaranya ini ketika sujud dan juga antara azan dan iqamah. Lalu ketika menjelang berbuka puasa. Nah, ini jangan kita lalaikan diri kita untuk banyak ngobrol dengan teman sekitar kita, kanan dan kiri kita. Tapi sejatinya ya, kita manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang berbuka puasa. Di antara etika yang kedua. Etika yang kedua yakni ya, memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, pada saat beliau wukuf di Arafah, maka beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Dan cara mengangkat tangan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, maka beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajah. Ya, yakni wajahnya menghadap telapak tangan. Berarti begini ya Pak. Berarti begini. Kalau begini sah enggak? Ya, berdasarkan hadis ini maka atau berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas maka tidak diperbolehkan. Lebih baik yang biasa saja, yang sederhana seperti ini. Kemudian pertanyaan, boleh nggak Pak berdoa menghadap ke atas? Boleh nggak Pak? Kalau Bapak Ibu sering lihat doa kunut 10 malam terakhir di dua masjid suci, itu biasanya banyak orang yang mengangkat tangannya mengaminkan doa kunut, tapi wajahnya menghadap ke atas. Amin ya Allah, amin ya Allah. Itu banyak sekali kita jumpai dan kita dapatkan. Maka yang seperti ini, kata para ulama tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, siapa yang berdoa dalam sholatnya, kemudian dia menghadap ke atas, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Ya. Karenanya, dalam berdoa pun kita diperintahkan untuk proporsional, untuk biasa saja ketika berdoa. Kemudian, ada pertanyaan juga. Kapan doa boleh mengangkat tangan dan kapan tidak? Kapan doa boleh mengangkat tangan, kapan tidak? Sebagian para ulama menjelaskan, ya, ada beberapa tempat yang dibolehkan kita mengangkat tangan dan ada beberapa tempat yang dimakruhkan untuk kita mengangkat tangan. Di antaranya yang dibolehkan, yakni misalnya doa ketika Safa dan Marwah. Di antara Safa dan Marwah. Itu kita disuruh untuk berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir. Nah itu berdoanya boleh sambil mengangkat tangan. Kemudian ketika antara azan dan iqamah, maka boleh mengangkat tangan. Kemudian di antara ulama yang memakruhkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa, kecuali memang ada hajat yang mendesak, yakni setelah sholat. Sebagian para ulama tidak membolehkannya. Sebagian ulama memakruhkannya, mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat.
Itu etika yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kemudian yang keempat, dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tajharu bi salatika wa la tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila." Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan jangan pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua cara tersebut. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam ketika beliau berdoa dengan penuh khusyuan dan suara yang lirih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang nabinya Zakaria di surat Maryam ayat 2 sampai 3, "Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Iznada rabbahu nida'an khafiyya." Dan yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Iznada rabbahu nida'an khafiyya, tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan penuh kerendahan diri dan suara yang lirih. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Kemudian Nabi SAW beliau juga bersabda, "Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum." Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sungguh kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan kalian tidak berdoa kepada zat yang gaib. Innahu ma'akum, sungguh Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berdoa, berdoalah dengan suara lirih. Tapi Ustaz, kalau kita tahu kok banyak orang yang berdoa dengan suara kencang-kencang Ustaz, ya. Ya, maka kami katakan yang seperti itu tidak diperbolehkan, bahkan mengganggu, bahkan bisa ke taraf menzolimi orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tawaf, ya Bapak Ibu pasti akan mendapati, ya, bukan hanya orang-orang kita, tapi orang-orang luar negeri juga seperti itu. Ketika tawaf, orang sedang khusyuk berdoa, kemudian suaranya lantang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu suara itu terdengar beberapa radius beberapa meter ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Terdengar. Maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Hendaknya kita berdoa dengan tadarru wa khufyah, ya. Hendaknya kita merendah diri dan khufyah dan suara yang lirih. Uang Allah itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tahu kok apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Masa Allah nggak tahu apa yang kita suarakan dengan lirih? Kan secara logika tidak bisa diterima. Ya. Allah itu ta'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dada-dada manusia. Allah tahu. Padahal kita belum berucap, tapi Allah tahu isi hati kita. Masa Allah nggak tahu ucapan lirih kita, masa Allah tidak tahu? Allah pasti tahu. Allah pasti tahu, dan Allah dialah zat yang as-sami', Allah yang maha mendengar. Tapi nek ora banter, ora marem Ustaz. Nah, ini pentingnya kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kembali lagi prinsipnya, kalau kita mau beribadah, prinsipnya itu syarat diterimanya ibadah ada dua, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi. Kata para ulama, kalau tidak ada salah satunya, amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Kalau kita ikhlas, tidak sesuai tuntunan, amalannya tertolak. Kalau kita sesuai tuntunan, tidak ikhlas juga tertolak. Agama Islam itu simple dan sederhana, Bapak Ibu, ya.
Agama Islam itu simpel dan sederhana. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Karena ada orang yang membuat agama Islam itu jadi ruwet. Ya, jadi ruwet. Kalau mau apa Pak? Rezeki, baca surat apa Pak biasanya? Atau zikir apa Pak? Ya Rozak misalnya gitu ya. Baca zikir ya Rozak 333 kali misalnya ya. Atau baca zikir-zikir tertentu sekian misalnya. Padahal Nabi telah mencontohkan kalau kita mau berdoa bisa dengan diawali kita menyebutkan nama Asmaul Husnanya Allah terlebih dahulu. Misalnya ya Razzaq urzuqni. Wahai zat yang memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Simpel ya Pak ya? Simpel kan? Nah, mudah kan? Masya Allah. Inilah pentingnya ilmu Bapak Ibu ya. Inilah pentingnya ilmu. Kan percuma kita zikir beribu-ribu kali, beratus ribu kali, tapi tidak diterima kan? Percuma. Buang-buang waktu. Ya. Dan orang cerdas harusnya berpikir ke situ. Orang cerdas harusnya berpikir ke situ. Sebagian kita, Bapak Ibu ya, cerdas dalam hal dunia. Masya Allah. Kalau ada ahli ini, dia akan bertanya, oh kenapa demikian? Oh padahal di buku yang lain tidak berdasarkan misalnya siapa? Einstein tidak, ini tidak. Tapi kalau dalam hal agama, tuh, berat. Dalam hal agama, kiainya suruh nyembelih ayam cemani, sami'na wa ata'na. Siap 86. Nah, ini yang berat, Bapak Ibu ya, berat. Jadi kalau dalam perkara dunia nalarnya dipakai, logikanya dipakai, kalau dalam hal perkara akhirat manut-manut saja, logikanya tidak jalan. Padahal logika juga harus kita tanyakan, harus kita pakai ketika dalam urusan akhirat. Maksudnya, ketika ada seorang menyampaikan, misalnya kalau mau punya anak, punya keturunan, eh, baca atau kalau mau anaknya ganteng, baca apa Pak? Surat apa? Surat Yusuf ya. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Kenapa nggak Al-Lahab? Kenapa nggak Al-Lahab ya? Padahal Abu Lahab tuh ganteng loh, Pak. Bener. Bapak Ibu kalau cari tahu tentang Abu Lahab tuh ganteng. Abu Lahab itu orangnya putih, kulitnya kemerahan, ganteng Abu Lahab itu. Kenapa nggak Abu Lahab? Kenapa harus Yusuf? Ya kan? Nah, sebagian kita seperti itu, ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kalau mau anaknya ganteng, ya baca surat Yusuf. Kalau mau anaknya cantik, baca Maria. Ya. Kenapa nggak Anissa? Coba. Kepanjangan Ustadz kalau Anissa. Ya. Pilih-pilih ternyata ya, Bapak Ibu ya. Ternyata pilih-pilih. Logikanya bermain juga, Insya Allah ya. Ya, maksudnya ketika ada orang menyampaikan demikian, ya kita tanyakan, benar nggak ada dalam Islam? Ada nggak hadisnya? Ada nggak dalil? Mana ayat Al-Quran? Mana dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dalam beragama, salah satu prinsip yang harus kita pegang adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnah. Ya. Telah ditinggalkan dua perkara yang apabila kita mengikuti kedua perkara ini tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Di situ ada kata lan. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, lan itu lil istiqbal. Lan itu sekarang dan masa yang akan datang. Artinya tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalau kita benar-benar mengikuti dua pedoman ini. Kitabullah, Al-Quran, As-Sunnati dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah tersesat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal belajarnya kepada guru yang benar. Memang ada guru yang tidak benar, Ustaz? Ada, Pak. Ada. Orang-orang Khawarij itu dalilnya Al-Quran, Pak. Insya Allah ya. Dalilnya Al-Quran. Yang ada di dalam surat Ali Imran, enggak salah ya. Yang tentang berhukum dengan hukum
selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang Khawarij, semua hukum selain hukum Allah kafir. Bayangkan, Pak. Bayangkan, kafir. Padahal ada ayat berikutnya dan ayat berikutnya yang mereka tidak baca mungkinnya ayat tersebut. Nah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya kita juga menggunakan logika ketika kita beragama, dalam arti kita harus mengetahui dari mana asalnya, dari mana dalilnya. Ini diantara yang keempat ya, adab yang keempat ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih. Lirih saja, Bapak ya, Ibu-ibu, kalau berdoa dengan lirih saja. Berdoanya dengan suara yang lirih. Kalau tidak bisa bahasa Arab, Ustaz, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Bahasa Jawa bagaimana, Ustaz? Tidak apa-apa. Bahasa Medan boleh. Ambon boleh juga, ya. Papua boleh. Bahasa apa saja. Yang penting lirih dan tidak dikeraskan. Lirih dan tidak dikeraskan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang kita tanamkan atau apa yang kita ucapkan di dalam lisan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab atau etika ketika berdoa, hendaknya berdoa tidak dibuat bersajak, tidak dibuat bersajak atau bersyair seperti syair. Ya, hal ini diambil dari, tidak bolehnya hal ini diambil dari Al-Quran surat Al-A'raf yang tadi kita baca ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sebagian para ulama mengatakan ya, orang-orang yang melampaui batas di sini maksudnya berdoa dengan ya, dibuat syair-syair, dibuat syair-syair. Adapun kalau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak apa-apa. Karena ya Bapak Ibu, kalau kita mau berdoa harus diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Berdoa enggak asal berdoa. Berdoa enggak asal berdoa. Ya Allah, saya mau mobil. Enggak bisa begitu, Bapak Ibu ya. Enggak bisa begitu. Orang kita kalau bertemu dengan manusia katakanlah mau minjem uang misalnya, mau minjem duit ya, Bapak Ibu ya. Itu pasti kan kita menyanjung-nyanjung dulu, Masya Allah, kamu dermawan, hartamu banyak, Masya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Ada 100, misalnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, dan Allah lebih berhak untuk dipuji. Allah lebih berhak untuk dipuji ya. Annaka antallah al-ahad as-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya seperti itu. Antallah, antar razzaq, antal ghafurur rahim, antal qawiyul matin, anta hayyun la yamut. Misalnya seperti itu ya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang kita bisa. Enggak bisa bahasa Arab, Ustaz, bahasa Indonesia enggak apa-apa Bapak Ibu. Wahai zat yang pemurah, wahai zat yang menyembuhkan penyakit, wahai zat yang telah memberikan kehidupan kepadaku, wahai zat yang telah memberikan banyak kenikmatan kepadaku, berikanlah ampunan kepadaku ya Allah. Diawali dengan pujian. Pujian, 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 kemudian salawat dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru kita mengungkapkan doa kita atau hajat kita. Ya. Itu yang kelima, tidak dibuat bersajak atau bersyair. Kemudian yang keenam, khusyuk, rendah hati, atau bahkan rendah diri, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau berdoa maka hendaknya khusyuk Bapak Ibu ya, harus khusyuk, tidak terburu-buru.
harus tenang, harus dalam keadaan santai, harus dalam keadaan menikmati, harus dalam keadaan merenungi, menghayati apa yang kita doa. Ya Allah, dosa saya sudah terlampau banyak ya Allah. Dosa korupsi, dosa maki-maki anak saya, dosa durhaka kepada suami saya, ya. Dosa ngambil uang belanja tidak bilang ya Allah. Misalnya seperti itu ya. Adapun bapak-bapaknya, ya Allah, saya sudah nempeleng istri saya ya Allah. Anak saya sudah saya tendang ya Allah. Ini harus khusyuk, harus benar-benar menghayati ya. Harus benar-benar menghayati. Kemudian merendahkan diri. Merendahkan diri. Bukan hanya merendahkan hati, tapi merendahkan diri. Jemaah sekalian. Kita harus menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah makhluk yang kerdil ya Allah. Saya adalah makhluk yang Kau ciptakan dari setetes air mani. Saya awalnya tidak bisa apa-apa ya Allah. Saya terlahir tidak bisa apa-apa, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Sampai Engkau memberikan daya dan upaya kepada saya. Kemudian mengungkapkan apa yang ingin kita doakan. Kemudian juga penuh harap. Ya. Penuh harap. Wakanu lana khosyiin. Dan mereka adalah orang-orang yang atau wayad'unana raghaban wa rahaban. Mereka adalah orang yang berharap dengan doanya dan juga cemas. Berharap doanya akan diterima dan mereka juga satu sisi cemas, khawatir kalau doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang mengilhami Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika selesai meninggikan pondasi Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya, beliau tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kami. Subhanallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini kita mendapatkan pelajaran ya, bahwa ketika kita berdoa jangan pernah berbangga hati, jangan pernah berkeyakinan pede yang berlebihan kalau doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap berharap kepada Allah agar doa kita diterima dan juga khawatir kalau doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, etika atau adab yang keenam, ya, kita harus khusyuk, merendahkan hati atau merendahkan diri, kemudian juga penuh harap. Kemudian yang terakhir atau dua poin lagi. Yang ketujuh, yakni memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Nabi SAW beliau bersabda, la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Janganlah kalian ketika berdoa kemudian kalian mengatakan, ya Allah, jika Engkau mau ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, jika Engkau mau ya Allah, rahmati aku. Maka jangan demikian ya, jangan demikian jemaah ya. Kita harus yakin, kita harus mantap hati kita. Ya. Kita harus yakin doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan seperti yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, jangan sampai kita berdoa, ya Allah, kalau Engkau mau ampuni aku ya Allah. Ya. Ini doanya orang pesimis ya. Bapak Ibu ya, doanya orang pesimis. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dirinya, tidak akan mengampuni dirinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengampuni Abu Sufyan. Ya. Bapak Ibu kalau mau lihat jahatnya Abu Sufyan, silahkan lihat di Sirah Nabawiyah. Bagaimana Abu Sufyan itu menjadi pemimpin di perang Uhud, menjadi pemimpin di perang Khandaq. Yang mana tujuannya adalah satu, membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Abu Sufyan masuk Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya, mengampuninya. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah kita berputus asa dari doa kita.
Kita harus yakin Bapak Ibu ya. Kita harus yakin doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Jawa, sing penting yakin. Sing penting yakin ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara adab yang ketujuh atau etika yang ketujuh yakni memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Untuk dikabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila kalian berdoa maka hendaknya ia memantapkan hatinya, memantapkan keinginannya karena Allah tidak pernah keberatan dan kesulitan untuk mewujudkan doanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala. Kemudian yang kedelapan. Di antara adab yang kedelapan, yakni hendaknya ketika kita berdoa mengulang-ulang doa kita, dan merengek-rengek dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tikrarud doa atau mengulangi doa ini adalah hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila berdoa maka beliau mengulanginya 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau juga memohon kepada Allah, maka beliau mengulanginya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Jangan sekali, Pak. Jangan sekali. Ya. Berkali-kali. Sebagian jamaah, saya banyak cerita tentang jamaah umroh, jamaah haji, karena saya mendapati sendiri, pengalaman saya sendiri. Karena alhamdulillah saya membimbing umroh hampir tiap bulan, jadinya saya mendapatkan banyak pertanyaan dari jamaah. Ustaz, bolehkah doa diulang? Bolehkah doa diulang? Maka kita jawab, harus diulang. Doa itu harus diulang. Karena pengulangan doa akan semakin memperbesar peluang akan terangkatnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulang terus. Ya. Diulang terus. Jangan sekali. Kemudian misalnya setelah kita berdoa cuma sesekali, kemudian Allah tidak mengijabah doa kita, terus kita mutung, ya. Kita mutung, wis ora gelem doa. Mutung aku. Gak mau doa. Udah bosen. Jangan seperti itu. Yang namanya doa itu sebagaimana yang kemarin kita bahas ya, berkata Imam Syafi'i, di antara orang itu ada yang meragukan kekuatan doa. Atau jawabu doa. Apakah kalian meragukan tentang kekuatan doa? Kata beliau, yang namanya doa itu adalah bagaikan panah yang dilesakkan di tengah malam, yang pasti akan sampai ke tujuan, namun butuh waktu. Ya, namun butuh waktu. Sebagian ulama ada yang berdoa dengan doa yang sama kurang lebih 20 tahun. Sebagian para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kata para ulama, beliau berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan itu dari mulai beliau muda usia. Dari mulai beliau pemuda, ya, sampai umur beliau kurang lebih 80 tahun. Baru beliau mendapatkan putra seorang Ismail alaihi salatu wassalam. Kurang lebih beliau berdoa berarti berapa Bapak Ibu? 60 tahun. Baru Allah kabulkan. Sebagian dari kita berdoa 1 kali 2 kali sudah tidak mau berdoa lagi. Ya. Oleh karenanya ini diantara ujian Allah kepada orang yang berdoa, Bapak Ibu ya. Allah pengen uji, Allah pengen ngetes kita. Sampai mana kuatnya kita berdoa? Sampai mana kuatnya kita memohon, berharap dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada para nabi yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh tahun baru Allah kabul. Ya. Begitu juga Nabi Zakaria. Ya.
rambutku telah memutih, kekuatanku telah hilang. Maka Allah kabarkan kepada Zakaria tentang kelahiran Yahya. Kelahiran Yahya. Masya Allah. Ini sudah azan gitu. Ya, ini kurang lebih 8 adab yang eh, kita sampaikan malam ini. Semoga kurang lebih ada beberapa adab lagi yang bisa kita baca di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikannya ya. Karena kami pandang adab-adab ini penting ya Bapak Ibu agar ketika kita berdoa yang mana doa ini adalah amalan soleh yang kita sering lakukan ya, kita sering ulang-ulang di hari-hari kita, maka hendaknya kita bisa menerapkan adab-adab ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.